Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran akuntansi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jadi apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang belum dicatat dalam nominal yang sebenarnya. Jadi, tujuan dicatatnya atau dibuatnya jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelum penyusunan laporan keuangan itu adalah untuk menjadikan saldo akun-akun tertentu itu menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, bentuk jurnal penyesuaian dapat dilihat di layar. Sebenarnya, bentuk dari jurnal penyesuaian ini hampir sama atau malah sama dengan jurnal umum. Nah, yang membedakan adalah akun-akunnya yang perlu disesuaikan. Nah, jadi hanya ada akun-akun tertentu saja yang perlu disesuaikan, tidak semua akun. Nah, terdapat beberapa akun. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka. Lalu yang kedua ada pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pemakaian perlengkapan, serta penyusutan aktiva tetap. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah akun beban dibayar di muka. Nah, akun beban dibayar di muka itu terjadi ketika seseorang itu telah mengeluarkan uang untuk membayar suatu beban terlebih dahulu sebelum haknya itu diterima. Artinya beban itu memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contohnya nih, akun beban dibayar di muka itu adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Nah, pencatatan akun ini itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu adalah dengan pendekatan neraca dan dengan pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca ini ketika terjadinya transaksi beban dibayar di muka itu, yang kita catat itu adalah dengan mendebit akun harta, dan saat penyesuaiannya itu terbalik, yang dicatat yaitu adalah beban dibayar di mukanya di kredit, kemudian debitnya itu adalah beban sewa. Tanggal 1 Oktober 2022, sebuah usaha salon itu membayar sewa gedung sebesar 10 juta rupiah untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian pada akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember 2022 dengan pendekatan neraca atau harta. Sewa gedungnya atau saat terjadinya transaksi di tahun 2022 tanggal 1 Oktober itu kita akan mendebit akun sewa dibayar di muka senilai 10 juta dan kredit juga kredit akun kas 10 juta rupiah. Nah, ini kan untuk periode 1 tahun. Saat penyesuaian, ingat penyesuaian itu dicatat pada akhir periode, di akhir tahun 31 Desember. Nah, ini di tahun 2022. Bagaimana cara kita menyesuaikannya? Nah, dengan membalik akunnya tadi. Kalau tadi beban akun sewa dibayar di muka di debit, sekarang kita pindah ke kredit. Nominalnya bagaimana? Nominalnya dengan pendekatan neraca yang ditulis adalah beban yang telah terjadi. Nah, jumlah beban yang terjadi itu kan dari transaksi terjadi itu dari 1 Oktober sampai 31. Karena Desembernya sampai tanggal 31, maka kita hitung juga. Jadi ada 3 bulan. Jadi total yang telah terjadi itu ada 3 bulan. Sedangkan tadi 10 juta itu kan untuk 12 bulan. Berarti yang telah menjadi beban belum 10 juta kan? 3 bulan per 12 bulan kali 10 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Yang pendekatan yang selanjutnya itu adalah pendekatan laba rugi. Nah, sebenarnya ini hanya kebalikannya saja. Pada saat terjadinya transaksi, yang didebit adalah akun bebannya. Nah, sedangkan di penyesuaian nanti, akun bebannya akan kita kreditkan. Dan nominal yang dicatat itu adalah nominal beban yang belum terjadi. Pada tanggal 1 Oktober 2022, mensewa gedung untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Nah, bagaimana cara penyesuaiannya? Saat transaksi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dicatat di debit adalah beban sewa. Beban sewa 10 juta, kas kredit juga 10 juta. Nah, penyesuaiannya di akhir periode, kita balik saja. Jadi beban sewanya itu di kredit, debitnya sewa dibayar di muka.
Nah, nominalnya bagaimana? Nominalnya jumlah beban, kita menghitung jumlah beban yang belum terjadi. Kalau 10 juta itu untuk 1 tahun 12 bulan, itu kan baru di Oktober sampai Desember. Kan periodenya ada 12 bulan. 12 bulan dari 1 Oktober kan berakhir di tanggal 30 September 2023. Nah, berarti kita menghitungnya karena tutup bukunya itu di 31 Desember 2022, maka kita akan menghitung dari 1 Januari. Ada 9 bulan yang belum terjadi. Nah, jadi menghitungnya adalah 9 per 12 dikali 10 juta sama dengan 7.500.000. Jadi yang selanjutnya, akun yang kedua yang perlu disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka, yaitu adalah akun yang pada mulanya itu akan dicatat sebagai kewajiban, akan tetapi akan menjadi pendapatan di masa yang akan datang. Catatannya, ini pendapatan diterima di muka juga menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan yang kedua adalah pendekatan neraca itu adalah pendekatan yang dikredit. Itu adalah akun neraca atau akun utang atau akun kewajiban, yaitu pendapatan diterima di muka. Jadi perlu diingat bahwa pendapatan diterima di muka itu bukan akun pendapatan, akan tetapi akun kewajiban. Di jurnal penyesuaian pada pendekatan neraca, nominal yang akan kita catat atau kita hitung adalah pendapatan yang telah terjadi atau contohnya itu pada tanggal 1 Juli 2022 sebuah perusahaan jasa menerima pendapatan diterima di muka untuk periode 2 tahun. Perlu diingat 2 tahun itu sebesar 24 juta. Buatlah jurnal penyesuaian untuk akun sewa diterima di muka pada akhir periode 31 Desember 2022 apabila pencatatannya menggunakan pendekatan neraca atau transaksi yang terjadi kalau menggunakan pendapatan neraca, yaitu yang dikredit adalah akun pendapatan diterima di muka. Maka kas debit 24 juta, pendapatan diterima di muka kredit 24 juta. Penyesuaiannya, akunnya itu tinggal dibalik, yaitu sewa diterima di muka atau pendapatan sewa diterima di muka itu debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Untuk penghitungan nominalnya, jumlah pendapatan yang telah terjadi itu kan tadi perusahaan itu menerima pendapatannya itu di tanggal 1 Juli untuk 2 tahun. Nah, itu 1 Juli 2022 kita hitungnya itu sampai 31 Desember 2022. Ada berapa bulan? 6 bulan. Nah, maka cara kita menghitungnya itu adalah 6 per 24. Mengapa 24? Karena 2 tahun itu 24 bulan dikali dengan jumlah nominalnya 24 juta sama dengan 6 juta. Sehingga pendapatan sewanya menjadi bertambah 6 juta, sedangkan sewa diterima di mukanya berkurang senilai 6 juta juga. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan laba rugi itu ya tadi kebalikannya dari pendekatan neraca yang pertama yaitu adalah ketika terjadinya transaksi yang akun yang dikredit itu adalah akun pendapatan, sedangkan saat penyesuaian itu nanti nominal yang dicatat itu adalah nominal pendapatan yang belum terjadi atau pendapatan yang belum menjadi pendapatan real bagi perusahaan. Contohnya seperti tadi pada tanggal 1 Juli 2022 perusahaan itu mendapatkan pendapatan sewa di muka senilai 24 juta. Bagaimana penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2022 dengan pendekatan laba rugi? Saat terjadi transaksi, yaitu kita akan mendebit kas 24 juta, kemudian mengkredit pendapatan sewa senilai 24 juta juga. Jurnal penyesuaiannya yaitu dengan dibalik, pendapatan sewanya didebit dan sewa diterima di mukanya dikredit. Perhitungannya yaitu kita menghitung periode atau jumlah nominalnya itu dari periode yang belum terjadi. Jadi yang masih pendapatan sewa diterima di muka yang belum terjadi, karena tadi 1 Juli sampai 31 Desember kita kan posisinya ada di 31 Desember, dimana itu 24
bulan dari 1 Juli itu akan berakhir di 30 Juni 2024. Maka yang kita akan hitung itu adalah dari 31 Desember 2022 ini sampai Juni 2024 ada 18 bulan. Maka dari itu cara penghitungannya adalah 18 per 24 dikali 24 juta, hasilnya adalah 18 juta. Sewa dapat 18 juta, kredit sewa diterima dibuka 18 juta juga. Baik, selanjutnya kita memasuki ke akun ketiga yang perlu disesuaikan, yaitu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Itu adalah akun yang muncul ketika penyedia jasa itu telah memberikan jasa kepada pelanggannya, akan tetapi belum menerima timbal baliknya atau menerima haknya berupa pendapatan sampai akhir periode akuntansi. Nah, contohnya itu adalah seperti ini, bisa dilihat jasa ekspedisi Gas Express menjadi nasabah di Bank JPA dengan menyimpan sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 1 September 2022. Suku bunganya 12% per tahun dan diterima setiap 6 bulan sekali, tiap 1 Maret dan 1 September. Artinya bunga pertama baru akan diterima pada tanggal 1 Maret 2023. Sehingga hingga akhir periode atau tanggal 31 Desember 2022 itu terdapat bunga yang ditunda penerimaannya selama 4 bulan dengan jangka waktu 1 tahun. Kita akan menghitung yang namanya pendapatan bunga. Jadi seharusnya jasa ekspedisi Gas Express itu akan menerima bunganya itu pada tanggal 1 Maret. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2022 kan kita sudah harus melaksanakan pencatatan kan, karena seharusnya sudah terima walaupun dalam kenyataannya itu belum diterima, tapi dalam pencatatannya kita harus sudah mengakui itu sebagai adanya pendapatan. Nah, kalau dari hitung periodenya itu adalah di 1 September ini sampai ke 31 Desember, jadi per 4 bulan. Jadi perhitungannya adalah 4 per 12%. Kenapa 12%? Karena suku bunganya 12% dikali 1.200.000, ketemunya adalah 48.000. Maka yang akan kita akui sebagai pendapatan di akhir periode adalah Rp48.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Yaitu adalah dengan mendebet piutang bunga sebesar Rp48.000 dan kreditnya pendapatan bunga Rp48.000. Baik, untuk akun yang selanjutnya, yaitu akun yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu adalah beban yang akan menjadi utang atau kewajiban bagi suatu perusahaan dikarenakan bebannya itu telah terjadi, akan tetapi belum dibayarkan sampai pada akhir periode akuntansi atau akhir periode perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu adalah usaha laundry Clean memiliki 2 karyawan yang dibayar setiap seminggu sekali pada hari Senin dengan tarif Rp75.000. Pembayaran gaji itu terakhir dilakukan pada tanggal 27 Desember, sehingga masih terdapat 4 hari gaji yang belum dibayarkan, yaitu dari tanggal 28 Desember sampai 31 Desember dan baru akan dibayarkan pada tanggal 3 Januari. Jurnal penyesuaian untuk menyelesaikan beban tersebut adalah pembayaran gajinya itu kan dilakukan setiap seminggu sekali dan itu tuh terakhir tanggal 27 Desember, sedangkan kita akan melakukan pencatatan di 31 Desember. Artinya masih ada 4 hari tadi. Nah, 4 hari tadi, 1 harinya itu kan 75.000. Berarti kalau 4 hari tinggal kita kali, yaitu adalah 4 dikali 75.000 sama dengan Rp300.000. Karena beban yang masih harus dibayar, maka kita akan memunculkan akun utang gaji dan upah di kredit senilai Rp300.000 dengan debitnya adalah beban gaji dan upah senilai Rp300.000. Jadi jurnalnya yaitu adalah beban gaji dan upah debit Rp300.000, kreditnya utang gaji dan upah senilai Rp300.000. Nah, akun yang kelima yang perlu disesuaikan adalah akun pemakaian perlengkapan. Penyesuaian perlengkapan itu digunakan untuk menghitung nilai perlengkapan yang masih ada pada akhir periode atau untuk menghitung beban perlengkapan yang telah kita gunakan selama 1 periode itu. Contohnya,
perlengkapan yang tercatat dalam neraca saldo itu sebesar 240.000. Setelah dihitung secara fisik, pada tanggal 31 Desember itu ternyata hanya 185.000. Buatlah entry jurnal penyesuaian yang tepat. Nah, perhitungannya itu adalah kita ingat kalau yang dicatat dalam jurnal itu adalah bebannya, beban yang telah digunakan sebagai pemakaian perlengkapan. Jadi yang kita hitung adalah dari saldo awal perlengkapan dikurangi dengan sisa perlengkapan yang masih ada pada akhir periode. Jadi 240.000 dikurangi dengan 185.000 sama dengan 55.000 rupiah. Jurnalnya yaitu adalah beban pemakaian perlengkapan atau beban perlengkapan debit 55.000, kreditnya adalah perlengkapan 55.000. 6 yang perlu disesuaikan yaitu adalah penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap itu kenapa sih perlu disesuaikan? Karena aktiva tetap itu akan mengalami penyusutan dari tahun ke tahun sampai pada akhir masa ekonomisnya. Nah, jadi aktiva tetap itu kan memiliki umur ekonomis tertentu gitu, misalkan setahun, 2 tahun, misalkan peralatan itu umur ekonomisnya 5 tahun, seperti itu diperkirakan, itu adalah perkiraan umur ekonomisnya. Nah, pencatatan penyesuaian itu dilakukan dengan mengalokasikan dana pembelian aktiva tetap ke tahun-tahun selama aktiva tetap digunakan. Nah, contohnya itu adalah sebuah peralatan memiliki harga perolehan sebesar Rp1.450.000 dan mengalami penyusutan sebesar 5% per tahun. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, perhitungannya itu gimana sih? Perhitungannya ya tinggal dari harga perolehannya kita kali dengan persentase penyusutannya per tahunnya gitu. Dikali jadi 1.450.000 dikali 5% sama dengan 72.500. Jurnalnya kita akan mengakui beban penyusutan peralatan debit senilai Rp72.500 dan kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan Rp72.500. Baik, itulah 6 akun yang perlu disesuaikan pada perusahaan jasa yang disampaikan pada video kali ini. Nah, untuk berikutnya ini adalah rangkuman atau tabel ingatan untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat bagaimana cara entry jurnal penyesuaian. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi pada intinya jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa ini digunakan dengan tujuan untuk menjadikan saldo akun-akun tertentu itu menunjukkan jumlah saldo yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.